Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25 sampai 38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi,
kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, haleluya. Ayo yang di belakang, ayo jangan malu-malu. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Are you ready, church? Suarakan. Semua tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus Tuhan. Ayo jangan cair-cair, mana anak muda tetap. Bebas terlepas, bersama terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Akan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan Roh Kudus membakar setiap. Katakan, bakar, bakar, bakar. Semua isi tempat ini berkuasa. Bernyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah, tercurah. Nyalakan apimu. Bernyanyi Hosana.
Siapa yang dahsyat, siapa namanya? Panggil Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita percaya lawatan Tuhan tercurah di mana tempat-tempat saudara menyaksikan tayangan ini. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan kembali untuk berada di tempat ini. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Tamini Square, ibadah raya yang kedua. Kalau ada boleh megang tangan tinggi-tinggi, saudara. Wah, ada selamat datang Ibu, ada di depan, ada lagi saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Dan ini waktunya kita menabur. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Bagi kami yang memberikan persembahan dengan cashless Tuhan. Ataupun juga kami memberikan persembahan dengan melalui transfer. Kiranya apa yang kami persembahkan itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Buat pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan. Amin. Mari saya undang hamba Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst.
kita tinggi-tinggi bersama. You are even when I deceive you working, even when I defeat you working, and never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I deceive you working, even when I defeat you working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop. Come on, praise God. Even when I deceive you working, even when I Jesus, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop. Even when I deceive you working, even when I defeat you working, you never stop, you never stop working. Bersama-sama kita berpacar lebih lagi. Mari saudara lebih lagi angkat tangan kita sembah Tuhan. Katakan yang termanis kita persembahkan di hamba-Nya. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan lebih lagi. Jesus. Sembah lebih lagi saudara. Saudara bisa berpasrah, mari berpasrah. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama. You waymaker, like in the darkness, my God, there is who you. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, waymaker, miracle work, promise keep, like in the darkness, my God. There is who you are. 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 Terima kasih Bapak. Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu meskipun umat-umat-Mu jauh dari-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasih-Mu yang begitu dalam, kami boleh ada di dalam track-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang, mengangkat setiap umat-umat-Mu yang hidup di dalam kekelaman. Engkau angkat
Kau basuh dengan darah-Mu. Kau terangi dengan firman-Mu. Kau ajar dengan kuasa Roh Kudus. Umat-Mu boleh ada sebagaimana ada. Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Selamatkan kami semua. Pada akhir zaman ini, kekuatan dunia begitu kuat, pengajaran-pengajaran sesat, firman Tuhan diputar balikan. Banyak orang mencari kepentingan diri sendiri. Kepentingan Tuhan. Apa yang mereka mau bukan Tuhan yang mau. Maka kami undang Roh Kudus. Mari angkat tangan kita saudara. Baik yang di rumah. Di mana saudara berada. Baik pun yang di gereja Rain 1I di Batam. Baik di Pontianak. Baik di Bali. Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan berapa ribu tahun yang lalu sampai saat ini besar kuasanya. Berapa sandara kaya rasiki rasandara bata kaya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus kau hadirlah di sini. Pribadi yang menelan dan suci. Oh Jesus. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Haleluya. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya
akan menolongmu, Dia akan mengajarmu, Dia akan berikan jalan kemenangan. Haleluya. Sekali lagi katakan bekerjalah Roh Kudus. Katakan bekerjalah Roh Kudus. Yesus. Yesus. Haleluya. Dia akan menjamahmu. Dia akan menjamahmu. Bebaskan dia. Beri kebebasan untuk bekerja. Untuk menolongmu. Sembah dia, sembah Roh Kudus, Roh Kudus. Dia hadir, Dia hadir. Rindukan Dia hadir. Dia menjamahmu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Hadirlah, katakan hadirlah. Jamah hidup saya, katakan. Bekerjalah Roh Kudus. Tepuk tangan yang dahsyat. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus hadir. Yesus. 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 Kau hadir dalam ibadah pertama dan kedua ini Tuhan. Yesus. Kami melihat burung merpati sedang melayang-layang di atas kami. Dari ibadah pertama sampai kedua ini hadir Tuhan mencengkram kami, menjamah kami, memenuhi kami. Berlaku berjalan ya Roh Kudus. Saudara, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Angkat tanganmu, buka hatimu. Yang sudah dipenuhi, yang kau disempurnakan. Yang belum dipenuhi hari ini, kau terima kuasa Roh Kudus. Katakan, bekerjalah. Ayo, come on, everybody. Yang kuat. Engkau dipenuhi. Anak-anak muda
saudara. Asal kau fokus dengan Tuhan hari ini ibadah. Kau ngambil api Tuhan. Dan kau jaga api Tuhan di mana kau berada. Engkau akan ditampilkan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Apapun persoalanmu, lipatkan kuasa Roh Kudus. Berulang-ulang kau terus lipatkan Roh Kudus. Dia akan menjawab. Dia membuat engkau berhasil. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Angkat tangan saudara. Karena Yesus meminta kepada Bapa di surga supaya Roh Kudus turun. Hari ini kita tinggikan Yesus. Dengan hatimu yang saya rindu, kita adalah keluarga surgawi. Anak-anak muda, anak-anakku, generasi muda, orang-orang tua, panggil dia Yesus. Tenggelamkan hadiratmu dalam penyembahan pujian ini. Dia akan datang, dia akan hadir. Dengan sendirinya engkau akan mengeluarkan air mata terharu. Tenggelamkan dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, jangan biasa-biasa. Biasakan dirimu tenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Come on. Yesus sudah hadir dari pagi tadi. Nyanyikan pujiannya dengan hatimu yang dalam. Beautiful
Sembah Dia, sembah. Terbukalah yang tertutup. Kemuliaanlah turun. Turun dalam pujian ini. Mari angkat tangan saudaraku. Engkau mengangkat tangan, engkau memuliakan Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan. Yang tertutup dalam hidupmu akan terbuka. Terbuka. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Tuhan yang punya mujizat. Katakan Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus. Yesus. Engkau mengangkat tangan, berarti engkau menerima kemenangan. Karena Tuhan yang memperkara, Tuhan memberikan terobosan. Puji syukur. Kami serahkan semua hidup kami, keluarga kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan orang benar. Orang benar banyak malapetaka, tetapi Kau luputkan malapetaka itu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang benar banyak keuntungan karena Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Jadi karena kami semua umat-umat yang benar di hadapan-Mu yang berstandar dengan Roh Kudus. Tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak mungkin. Tidak ada kata gagal sebagai umat-umat pilihan lebih dari pemenang. Hanya menantikan waktu yang tepat. Penerobos sedang bekerja. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus, bagi saudara yang punya persoalan, yang belum selesai, angkat tanganmu. Jangan malu-malu. Saudara tahu, Roh Kudus bekerja sangat dahsyat. Apapun persoalanmu, percaya dengan iman. Hari ini kau mengangkat tangan. Seperti para nabi, para rasul. Dan hari ini umat-umat lebih dari pemenang. Angkat tangan kau berserah, bukan hanya sekedar angkat tangan tapi berserah. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allahku penerobos sedang menerobos masalahku. Selesai dalam nama Yesus. Selesai dengan kemenangan. Kemenangan. Saya terima kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom.
Baik, puji Tuhan. Saudara, mari sisa hidup saudara dan saya berjalanlah dengan kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Kita harus jadi pemenang dari setiap permasalahan yang ada. Saya ingatkan saudaraku kasih dalam Tuhan, tanggal 28 Mei yang lalu pencurahan kuasa Roh Kudus, ya kita peringati dalam ibadah. Berapa ribu tahun yang lalu Tuhan meminta kepada Bapa supaya roh kebenaran itu boleh ada di dunia ini yang bumi tidak mengenalnya, untuk menolong orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, roh kebenaran yang disebut roh Allah, Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Maka kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini untuk jemaat yang beribadah kedua di GPI Taman Mini Square. Kita memiliki roh penerobos, yaitu roh Allah, Roh Kudus, roh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Itu betapa pentingnya saudara dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang cepat menyerah. Cepat ngambil jalan pintas. Yang bertolak ya belakang dengan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita punya roh yang gagah perkasa. Itu libatkan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Roh Kudus itu akan mengurapi kita. Roh Kudus itu akan memberikan pengajaran kepada kita. Bukan manusia mengajar kita, apalagi roh-roh yang lain. Sudah Tuhan minta kepada Bapa supaya ada roh kebenaran itu ada di dunia ini untuk menyertai kita. Amin. Supaya kita ini tidak menjadi umat yang gampang putus asa. Ya, pesimis. Jangan. Apapun masalah saudara. Saudara berdoa, saudara aku kasih dalam Tuhan, minta pertolongan Tuhan, belum juga selesai. Jangan putus asa. Waktu Tuhan itu tepat akan bekerja buat saudara memberikan kemenangan. Amin. Ya. Juga anak-anak muda. Begitu menggampangkan bahwa roh kebenaran itu tidak ada. Ya. Begitu saudaraku kasih dalam Tuhan tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Mungkin percaya tapi tidak sepenuhnya, tidak melebatkan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit anak-anak muda masa mudanya mengalami kegagalan. Masakah anak-anak muda yang ikut Tuhan Yesus mungkin sejak lahir dari keluarganya, ya, sebagai pengikut Yesus, ya, sebagai orang Kristen adalah keselamatan. Lalu usianya yang begitu muda, dia jatuh dalam narkoba, terikat dengan narkoba, terikat dengan LGBT, ya, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Di mana kekristenan kita, di mana keselamatan kita yang sudah Tuhan janjikan? Maka anak-anakku, ya, sebagai generasi muda, pegang teguh itu firman Tuhan. Undang terus Roh Kudus dalam hidupmu. Penuhilah hidupmu dengan Roh Kudus. Maka engkau berjalan dengan Roh Kudus, masa mudamu dijamin oleh Tuhan. Akan datang, Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangan untuk engkau. Masa mudamu jangan kau sia-siakan, Roh Kudus akan mengendalikan masa mudamu. Engkau tahukah 10 tahun akan datang
Engkau akan menempati posisi-posisi yang penting dalam pemerintahan ini. Engkau tidak tahukah engkau menjadi orang-orang yang leader dalam perusahaan swasta? Engkau akan memimpin suatu pekerjaan yang kau lakukan yang begitu luar biasa. Engkau ada di garis depan. Apa yang kau kerjakan membuat engkau berhasil dan bahagia. Meskipun kau sarjana, meskipun kau punya pengalaman dari siapa saja. Engkau punya koneksi dari siapa saja. Tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, apa yang kau miliki lakukan itu nanti di pertengahan jalan engkau bisa kehilangan semua. Tapi engkau bersama Roh Kudus tidak ada kegagalan. Sampai kau naik di dalam Ulangan 28. Ayat 1:14, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik, bukan turun. Amin. Amin. Kenapa anak-anak muda? Pada waktu usianya dia menikah. Dia jatuh hati dengan pasangan hidupnya. Lalu dia berserah sepenuhnya dirinya untuk berumah tangga, bentuk satu keluarga baru. Tapi di dalam hitungan tahun, dalam perjalanan, mungkin punya keturunan atau belum punya keturunan, terjadilah cerai. Cekcok. Beberapa orang mengetahui bahwa rumah tangga anak-anak Tuhan itu cerai. Mempermalukan. Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Itu ada sebab akibatnya. Jika anak-anak muda pada waktunya kau menikah, kau dapat pasangan hidup, kau libatkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kau yakinkan itulah pasangan hidupmu. Dan kau menikah, suami istri dari usia muda, engkau terus berstandar dengan kuasa Roh Kudus. Engkau terus melibatkan Roh Kudus. Saya percaya sebagai hamba Allah. Roh Kudus sebagai jembatan damai sejahtera. Roh Kudus memberi keselamatan dalam rumah tangga itu. Suami akan mengasihi istri sepenuhnya seperti mengasihi dirinya. Dan istrinya tunduk kepada suami sebagai wakil Allah. Tidak ada percecokan berkepanjangan. Pasti Roh Kudus akan memberikan pertolongan. Tidak mungkin saudaraku kasih dalam rumah tangga itu terjadi perceraian. Maka itu libatkan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Dia akan mengajar kita. Jika suaminya salah, mungkin perkataan kasar atau istrinya salah. Yang menabrak dengan perjanjian pernikahan. Roh Kudus ada di tengah-tengahnya. Roh Kudus membuat suami itu sadar. Membuat itu sadar. Tidak menghancurkan rumah tangganya. Saling mengampuni, saling mengasihi. Amin, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, 42 tahun saya menikah sama ibu. Apakah tidak ada gesekan? Ada. Apakah tidak perselisihan? Ada. Saudara, tapi ada Roh Kudus, sekali lagi. Ada Roh Kudus. Saya dengan ibu. Pada satu saat itu terjadi satu gesekan perselisihan. Kami berdua merendahkan hati. Saya sebagai suami, saya minta maaf. Enggak perlu gengsi. Sebagai istri, minta maaf. Karena apa? Setiap hari berdoa. Dan selalu mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Karena pekerjaan iblis sekali lagi tidak bisa kita prediksi. Pekerjaan iblis adalah menghancurkan rumah tangga orang Kristen. Yohanes 10:10 apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri damai sejahtera kebahagiaan. Dia ingin membunuh janji-janji Tuhan. Dia ingin membinasakan kita supaya kita benturan dengan firman Tuhan. Supaya hidup ini masa depannya rusak. Supaya rumah tangga yang utuh ini dihancurkan, dipecahkan. Kemana? Ke neraka. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang di dunia usaha,
Apakah engkau tahu meskipun kau di dalam pemerintahan, engkau dalam swasta, atau kau punya dunia usaha sendiri. Apakah engkau tahu bulan depan, tahun depan ada masalah apa? Ada iblis yang menyiapkan satu rancangan untuk menghancurkan pekerjaanmu, menghancurkan posisi yang Tuhan sudah siapkan kau jadi kepala. Kau tidak tahu ada sesuatu yang menipu engkau. Seolah-olah baik sebagai malaikat, ternyata itu setan. Kita tidak tahu orang itu rasa baik sekali, tapi menikam. Sahabat rasanya, saudara begitu luar biasa, baik memperhatikan, saling menolong. Saudara, tapi merebut posisi kita. Itu semua pasti akan terjadi. Tapi saya ingatkan pada saudara. Kalau engkau hidup melekat kepada Tuhan, kau mengandalkan Roh Kudus saudara. Maka roh kebenaran yang Tuhan minta kepada Bapa di surga untuk menolong kita. Segala rencana busuknya iblis melalui siapa saja dibatalkan oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau menjadi kepala, pasti menjadi kepala. Engkau dalam posisi itu, kau pasti menjadi posisi itu. Jangan menunda-nunda rancangan Tuhan. Jangan menggagalkan rencana Allah yang begitu besar dalam kehidupan saudara. Maka penuhilah hidupmu dengan Roh Kudus. Jadilah orang Kristen yang benar-benar on fire. Orang Kristen yang menghidupkan roh. Di dalam pujian penyembahan dari gereja mana saja. Saudara datang beribadah di sini tempat mungkin diajar doa pujian penyembahan. Ikutin saja. Percaya saja. Ya. Kita apa salahnya kita mengangkat tangan buat Tuhan? Bukan buat manusia kok. Apa salahnya kita tepuk tangan buat Tuhan? Umur kita dari Tuhan. Apa salahnya kita tidak hafal pujian, kita nyanyikan, kita lihat teks. Semuanya buat Tuhan. Tuhan juga semuanya buat saudara dan saya. Dia mati, dia bangkit, dia naik surga. Buat saudara dan saya. Apa salahnya sih? Apa salahnya? Oh saya dilahirkan dari gereja ini, gereja ini, gereja ini. Gereja itu siapa? Tuhan. Kepala gereja adalah Tuhan. Apa salahnya? Kalau sudah masuk ibadah, masuklah. Penuhilah dirimu dengan roh Allah. Nggak rugi. Nggak rugi. Saudara datang ke tempat ini yang belum pernah atau yang sudah pernah. Tuhan yang membawa saudara. Tuhan yang mengirim saudara. Ada sesuatu dalam ibadah buat saudara. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Tidak tahu saudara apa yang terjadi yang akan mencelakakan turunan kita. Pekerjaan kita tidak tahu. Tapi kita percaya beribadahlah dengan segenap hatimu. Muliakan dia. Tinggikan dia. Engkau akan dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka umat-umat Tuhan beribadah sungguh-sungguh. Dia hadir buat saudara. Rugi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Karena sifat Allah sekali lagi, dia itu adalah maha hadir. Sifat Allah itu tidak pernah dia diundang tidak hadir. Sifat Allah itu saudara selalu menyertai orang benar. Amin. Mazmur 34:15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru kepada, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangin lagi. Mata Tuhan tertuju kepada, jadikan orang benar. Orang benar ada roh kebenaran. Amin. Dan telinga Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan itu siapkan pendengarannya buat saudara yang teriak-teriak. Teriaklah. Kayak tadi, Yesus, teriak. Teriak, Yesus, Yesus. Wow, dahsyat saudara. Jangan. Kita diciptakan mulut untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk komunikasi sama manusia, tetapi buat Tuhan dulu. Haleluya. Amin.
Apakah saudara mau menunggu kemalangan dulu? Baru Yesus, Yesus gitu. Sekali lagi, jangan membatalkan rancangan Tuhan. Tuhan punya satu rancangan yang besar, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara, Tuhan akan promosikan saudara. Jika saudara tidak melekat pada Tuhan, iblis akan membatalkan. Hati-hati loh di situ. Hati-hati. Dan jika saudara punya masalah belum selesai, jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja. Imanmu. Tuhan akan memberikan terobosan dan kemenangan buat saudara. Siap? Mau ditolong Tuhan? Amin. Maka 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maka orang benar dan benar mengerti ya, tantangan Tuhan, hidupnya dilindungi dan diberkati. Sampai anak cucunya tidak dipermalukan. Amin. Maka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan Tuhan, sekali lagi saudara, Tuhan tidak akan menahan berkat. Tuhan tidak akan menahan kelimpahannya kepada orang-orang yang dicintainya. Tanpa kita minta, tanpa kita berseru, saudara, dia curahkan, dia curahkan. Amin. Jangan sombong. Sebagai orang benar, jaga ya orang benar itu dengan kebenarannya. Jaga. Saya nggak minta kok, saya nggak minta. Ya. Kok tiba-tiba kok saya diberkati ya, alias kaya ya. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Kok kena saya, kok dipromosi, padahal saya nggak minta loh. Tapi Tuhan curahkan. Ingat, jangan sombong. Lalu saudara, tanpa minta kok aku udah dapat. Jangan sombong, jangan berhenti. Justru engkau nggak minta, Tuhan curahkan. Karena engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan terus itu, lakukan terus itu, lakukan. Belum berhenti. Ada gunung yang lebih tinggi, ada yang lebih lagi tinggi. Ada langit, ada di atas langit lagi. Hati-hati, jangan sombong. Tuhan ingatkan kepada kita. Kau lihat gunung tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Kau lihat langit, ada langit lagi. Maka orang benar harus rendah hati. Amin. Akuinlah Tuhan. Ya, Dia akan membereskan setiap masalahmu. Amin. Milikilah iman yang teguh dan kuat. Supaya kau menghadapi tantangan engkau tidak goyah. Engkau kuat. Efesus 3:17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, iman itu perlu. Ya. Mengasah diri agar kita sekali lagi saudara, sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan, kuatkan imanmu. Teguhkan imanmu. Amin. Sadarkanlah. Yakinkanlah. Ya, melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus ada di tempat ini. Amin. Dengan imanmu itulah Yesus akan bergerak. Haleluya. Kalau kita sudah percaya pada firman Tuhan, percaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, saudara belajar. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui tangan besinya, tangan ya kekuatan Firaunnya begitu luar biasa. Berapa kali tulah Tuhan berikan? 10 kali. Sampai saudara orang yang diutus oleh Tuhan, Musa, Harun dan Hur itu
Hampir-hampir aja nggak kuat. 10 kali tulah dikirim. Nah, saudara, orang benar itu harus ikut jalannya Tuhan. Mau berapa kali kok terus. Kenapa saudara? Dunia ini saudara gelap. Dunia ini memiliki roh jahat begitu banyak. Tapi percayalah Tuhan itu penerobos, percayalah di pihak kemenangan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ada dalam Tuhan Yesus pasti kita mendapat kemenangan. Tembok Yeriko roboh berapa kali dikelilingin. Itu tembok besar, kokoh kuat, tidak akan bisa jebol, tidak akan bisa roboh. Saudara, dengan tiup shofar, dengan doa diam, memuji menyembah di hatinya. 7 kali 7 roboh itu tembok. Saudara, tembok-tembok apa dalam hidupmu? Masalah-masalah apa, setebal apa, setinggi apa. Seolah-olah di luar dari kemampuanmu. Percayalah, muliakan dia, tinggikan dia dalam keadaan apapun. Berkatalah dengan firman Tuhan, roboh masalahmu. Engkau rebut kemenangan yang besar. Berkat-berkat yang tertunda kau ambil. Justru 100 kali lipat engkau akan terima. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan hanya jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan bicara loh. Jangan kau digagalin. Ada satu rancangan besar dalam hidupmu. Apapun yang saat ini kau dapat apa? Di pundakmu kah? Di tanganmu kah? Tuhan akan berkarya sangat besar dalam hidupmu. Jangan kecilkan Tuhan. Amin. Oh, Yesus tuh hebat. Yesus tuh luar biasa. Dia ada sebagaimana ada. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Panggil dia. Yesus. Refnya saja. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Yesus. Dengan iman, jangan goyah iman, kuatkan imanmu, keyakinanmu, percaya pada Tuhan. Kau datang karena Tuhan mengundangmu, Tuhan yang membawamu tempat ini. Percaya ada kekuatan besar dalam hidupmu.
terjadi ya saudara. Masalahmu akan rontok dengan sendirinya. Apakah ditinggalkan oleh masalahmu? Tidak ada satu masalah yang kuat kalau ada Yesus dalam hidupmu. Percayalah, Yesus menolongmu. Yesus adalah kekuatanmu. Yesus adalah penopang hidupmu. Saudara berdoa, berdoa. Yesus, Dia akan mendengarkan doa. Berdoa, saudara. Yesus, Yesus. Jamaah anak-anakmu, dengarkan doa anak-anakmu Tuhan. Kekuatan yang besar ada di dalam dirimu Tuhan. Kabulkan Yesus. Elohim Shaddai Yahweh Adonai will manifest Himself. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak kami bisa lihat, tapi nyata kasih-Nya, kuasa-Nya. Allah adalah roh. Kami sembah dalam roh. Pekerjaan roh Allah begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bersuara melalui firman-Mu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak boleh cemas, dan berjaga-jaga. Rancangan Tuhan pasti berhasil. Hidup di dalam firman-Mu adalah kebenaran. Mengandalkan kuasa Roh Kudus, segala rancangan busuk iblis melalui manusia mana saja dihancurkan, diratakan kekuatannya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anak muda diberkati, anak-anak muda dituntun. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tambah usia anak-anak muda. Semakin dewasa, semakin pintar, semakin cerdas, semakin mengerti dalam pergaulan yang mana dia bergaul dan di mana dia tidak boleh bergaul. Terima kasih Tuhan, kami menerima perjamuan kudus darah dan tubuh-Mu dikorbankan untuk kami hari ini. Kami percaya dosa-dosa kami yang kami minta ampun dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan menyesal. Engkau mengampuni kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercurah buat kami. Kuduskan hamba-Mu para pelayan sampai ke jemaat. Ampuni sekali lagi. Ampunin, mari saudara minta ampun. Ampunin dosa saya, katakan. Ampunin dosa saya. Saya pernah menyakitin hati-Mu Tuhan. Dengan cara-cara hidup saya yang salah. Ampunin saya. Ampunin saya Tuhan. Jangan iblis mengambil hidup saya. Biar Roh Kudus yang menuntun hidup saya. Terima kasih Tuhan. Ora masyara batakaya. Sikira takar butikira sedadaka. Ura masyara kaya namutikira sedawara. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang siap menerima perjamuan kudus, katakan
Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Perjamuan kudus 12 tahun ke atas, tiba usia 12 tahun ke bawah. Tolong Bapak Ibu jangan memberikan, ini udah peraturan GBI pusat. Satu orang satu ya, bagi saudara yang memerlukan untuk keluarga saudara di rumah, saudara boleh hubungin para pelayan-pelayan yang pakai jas. Nanti kita akan melayani di rumah. Tuhan berkati. Bagi saudara sudah menerima, saudara boleh bangkit berdiri. Dan mengucap syukur pada Tuhan, kita bisa menerima perjamuan kudus. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Siapkan hati kita. Kalau kau ibadah sungguh-sungguh, kau rasakan hadirat Tuhan. Apakah saudara sudah rasakan hadirat Tuhan? Hormati Dia. Jangan kau berasa aku sudah hebat. Aku sudah punya posisi. Aku dihargain orang. Aku dinanti-nantikan banyak orang. Hati-hati, engkau debu.
Engkau tanah liat. Ada nafas Tuhan yang Tuhan berikan bentuk roh di dalam hidupmu. Jangan sombong. Jangan congkak. Jangan menghargai. Engkau akan memikul segala kecongkaanmu, kesombonganmu. Hati-hati. Hari ini Tuhan bersuara keras. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan. Engkau masih muda. Engkau masih kuat. Jesus. Dia mati buat saudara dan saya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu, tubuhmu, biarlah kami terima pada siang hari ini. Biar ada roh kebenaran yang membentuk kami, merubah hidup kami, merendahkan diri kami. Pakai kami. Katakan pakai saya. Siap terima darah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tak pecah-pecahkan adalah persembahan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawannya perjanjian baru di mata darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persembahan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat yang disayang Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Jangan diam saudara, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya orang yang berterima kasih, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati akan menerima janji Tuhan, rancangan Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Malaikat Mesir. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita belajar taat setia, menopang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita kembalikan milik Tuhan dari saudara semua buat Tuhan, nanti dari Tuhan buat kita semua. Belajar mengembalikan milik Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita, menolong dan mengembalikan apa yang saudara tabur ya, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya berdoa untuk perpuluhan saudara supaya Tuhan menerimanya, Tuhan memberkati saudara.
Persiapkan diri kita untuk kesetiaan dan ketaatan. Tuhan berkati anak-anak-Mu untuk menggenapi firman-Mu. Biarlah apa yang diperbuat dalam Kolose 3:23 semuanya buat Tuhan. Dari masa muda sampai panjang usia terus Tuhan setia dan taat, dan kami pun taat dan setia. Tuhan terimalah persembahan perpuluhan anak-Mu Tuhan. Dengan benar, dengan jujur Tuhan. Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit kami hardik, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mereka sudah terima, mereka sudah mendapatkan hasil, dijauhkan dari segala penyakit, malapetaka, segala musibah. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang belum dapat lapangan pekerjaan, berikan tempat pekerjaan Tuhan dengan penghasilan yang baik. Bagi mereka yang belum dipromosikan Tuhan, promosikan Tuhan, tidak ada halangan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan perpuluhan anak-Mu, baik melalui transfer, baik melalui cara langsung di kotak perpuluhan Tuhan tilik. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Bagi saudara yang perlu amplop, silakan ya, Tuhan berkati. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengembalikan perpuluhan Bapak Saudara yang sudah dipersiapkan. Amplop-amplop yang sudah disiapkan, Bapak Ibu Saudara boleh menaruh amplop-amplop perpuluhan Bapak Ibu Saudara di kotak sebelah kiri dan di sebelah kanan mimbar. Ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin mentransfer perpuluhan Bapak Ibu Saudara atau persembahan syukur, persembahan diakonnya, dapat mentransfer ke rekening gereja kita GBI Tamini Square, terinfo di multimedia. Kami persilakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk mengembalikan perpuluhan Bapak Ibu Saudara di kotak sebelah kiri dan sebelah kanan mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, atas nama seluruh pengerja jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dengan Ibu dalam pelayanannya, dalam usahanya. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. God bless you. Ya saudara, kita juga akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Terinfo sekali lagi saudara yang ingin mengembalikan persembahan dapat mentransfer juga ke rekening gereja kita. Yang ingin cashless boleh mentaruh nanti di kotak ataupun di persembahan kantong kolektan yang akan disebarkan oleh para pengerja. Kami persilakan hamba Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan menyaksikan pengumuman sepekan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, saya Mr. Bejo yang akan membawakan warta sepekan untuk hari Minggu 4 Juni 2023. Berikut informasinya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan, ada formulir pokok doa yang dapat Bapak, Ibu minta ke pengerja yang bertugas. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan amplop persepuluhan, dapat meminta amplop persepuluhan ke pengerja yang bertugas. Atau dapat melalui transfer ke rekening gereja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2303291059 atas nama GBI Tamini Square. Menara Doa Healing Heart GBI Tamini Square diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam, bertempat di GBI Tamini Square lantai top floor, dan setiap hari Kamis pukul 11 siang di GBI Tamini Square lantai 2. Kami mengundang seluruh jemaat, pengerja, dan aktivis untuk masuk dalam Menara Doa Healing Heart ini. Dan bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan konseling, pelepasan, dan orang sakit yang ingin didoakan, dapat hadir di Menara Doa setiap Selasa malam dan Kamis siang. Mari anak muda bergabung dan bertumbuh di ibadah YRG. Setiap hari Minggu pukul 2 siang di GBI Tamini Square lantai top floor. Mari kita puji
Audisi musik akan diadakan pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 7 malam di GBI Tamini Square, lantai top floor. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Pastor Moses. Sudahkah Bapak Ibu Saudara terserap dalam KUL? KUL adalah sebuah wadah di mana Bapak Ibu Saudara dapat merasakan kesatuan hati sehingga merasakan tumbuh bersama dan akhirnya memenangkan jiwa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terserap dalam KUL, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi pengerja yang bertugas. Kami juga mengundang jemaat berusia emas untuk dapat hadir di ibadah KUL UMAS yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 11 siang di GBI Tamini Square lantai 2. Demikian informasi untuk minggu ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tanggal 19 Juli, saudara, gereja ini mengadakan Praise and Worship Night New Generation dengan adanya miracle, kesembuhan-kesembuhan. Saudaraku, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang untuk jemaat-jemaat hadir jam 5 sore hari Rabu, itu hari libur, sampai selesai. Saya percaya Tuhan yang meminta saya pada kemarin pas lagi ada menara doa jemaat, saudara. Tiba-tiba Tuhan meminta saya adakan malam pujian dan penyembahan. Saya percaya Tuhan akan hadir melawat jemaat-jemaat yang hadir. Amin. Mujizat-mujizat akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu. Berkati anak-anakmu Tuhan. Bagi mereka yang memuliakan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaannya. Kembalikan apa yang dia perbuat buat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memberi untuk gereja, untuk keperluan apapun tidak pernah kekurangan. Dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Berkati anak-anakmu Tuhan. Terimalah persembahan dari anak-anakmu, baik perpuluhan, persembahan-persembahan yang lainnya. Bapa, kami percaya Kau iringin setiap perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Baik orang tua, dewasa muda, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, GC, semua dalam perlindungan Tuhan. Antarkan kemana saja mereka berada. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit, Kau jauhkan dari kami semuanya. Agar dia tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih. Mari angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya. Mari Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di Permai. Bagi yang percaya diberkati katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.